Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget. Jadi 20 detik tuh dia diem, itu Mas belum mulai. Gitu Mas, 1, 2, 3, go. Pas dia ngomong. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil Kan dia bukan hadirin Allah muliakan ini yang bukan musik. kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Enak banget. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingatkan pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur adalah pengundang nikmat-nikmat berikutnya. Syukur adalah magnet untuk nikmat-nikmat kita berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Maka selalu mulai dengan syukur, akhiri dengan syukur. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan tambah nikmat kita tersebut. Dan bagaimana jika nikmat itu adalah ilmu dan langsung dipelajari dari salah satu buku terbaik di dunia bersama salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi bersama kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bergelimang keutamaan dan dihadapkan dengan berbagai macam pahala karena kita berada di majelis ilmu, lalu di bulan Al-Muharram, salah satu bulan-bulan haram di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menu kita pada kesempatan hari ini dan esok, karena hadis ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan, menu kita adalah menu yang sangat istimewa. Menu yang sangat istimewa karena kita akan bersama dengan sebuah hadis yang mendapatkan gelar dari para ulama dengan gelar Ummu Sunnah. Gelar Ummu Sunnah. Hadirin yang Allah muliakan, ibunya sunnah Nabi SAW. Jika di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang mendapatkan gelar Ummul Kitab, Al-Fatihah, ibunya surat-surat di dalam Al-Quran, induknya seluruh surat-surat di dalam Al-Quran, apa nama surat itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah mendapatkan gelar Ummul Kitab. Maka di dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam dunia hadis pun para ulama memperkenalkan kepada kita sebuah hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan rahimahullah, hadzal hadits yaslu an yuqal lahu Ummu Sunnah. Hadis ini sangat layak untuk mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya sunnah atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, insya Allah kita akan bersama dengan hadis yang sangat istimewa ini. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita pun jangan pernah lupa untuk mengucapkan salam dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan,
bab muraqabah bersama hadis pertama, hadis yang mendapatkan gelar Ummu Sunnah, ibunya sunnah Nabi SAW. Lihat bagaimana taufik dari Allah kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sehingga beliau dengan kejeliannya, keapikannya memasukkan hadis-hadis yang luar biasa ke dalam kitab Riyadhus Shalihin yang semakin memperkaya kitab ini. Di antara hadis yang beliau masukkan adalah hadis yang bersama kita, hadis Ummu Sunnah, ibunya sunnah Nabi SAW. Kenapa dinamakan Ummu Sunnah? Karena kandungan hadis ini itu mewakili seluruh hadis Nabi SAW secara global, secara umum. Kata Imam Qurtubi, lima tadammanahu min jumali ilmi sunnah, karena kandungan hadis ini itu mencakup seluruh ilmu sunnah secara global tentu saja. Jadi semua hadis-hadis Nabi SAW itu kalau kita kumpulkan, maka rangkumannya adalah hadis ini. Jadi bayangkan betapa prestisiusnya hadis ini, betapa luar biasanya hadis ini. Kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan ishtamala hadzal hadits ala jami'i wadha'ifil ibadat adh-dhahirah wal batinah. Hadis ini mencakup tugas-tugas kita untuk beribadah secara zahir maupun secara batin. Ini mencakup seluruh tugas kita, tapi secara global tentu saja, ibadah-ibadah zahir maupun batin. Hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat luar biasa. Yang sangat istimewa. Dan hadis apakah itu? Hadis Jibril. Hadis apa? Hadis Jibril. Hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Cukup panjang hadis ini. Kaget aku belum baca Dan dari kaya akan makna. ibu ngeborok juga anaknya. Panjang Apa? dan kaya akan makna. Berbeda. Jadi kalau kita mendengar istilah Ummu Sunnah, maka ingat terus hadis ini. Kalau kita mendengar istilah ibunya sunnah Nabi SAW, bundanya hadis-hadis Nabi SAW, maka ingat hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang digelari Ummu As-Sunnah. Mari kita menikmati suguhan hadis tersebut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu bersama bahwa Umar bin Khattab sudah kita bahas di hadis yang pertama. Beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Ketika kami sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebuah hari. 8 atau 12 aku lupa. Googling aja. Ketika kami sedang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam Makanya dikasih di sebuah hari. Kita akan bahas satu demi satu, sepenggal demi sepenggal, karena hadis ini cukup panjang. Dan sebenarnya para ulama menjelaskan, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala
sampaikan, di saat kami duduk bersama Nabi SAW di sebuah hari, ini menunjukkan bahwa salah satu sunnah Nabi SAW, salah satu aktivitas beliau SAW adalah duduk dengan para sahabatnya, baik itu sebuah majelis ilmu maupun untuk hal lain, dan pasti syarat akan ilmu. Pasti syarat akan ilmu. Dan itulah yang terjadi pada hari itu. Umar dan para sahabat duduk bersama Nabi SAW di majelis. Ini dalamnya penuh dengan untayan-untayan hikmah, mutiara-mutiara ilmu. Dan ketika mereka sedang duduk, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi majelis kami, dan orang itu cukup aneh. Kenapa? Syadidu bayadi thiyab, orang ini datang dengan pakaian yang dengan serba putih, berpenampilan baju putih bersih. Syadidu bayadi thiyab, penampilannya itu putih-putih bersih. Syadid bayadi thiyab, warna putihnya itu sangat mencolok, bersih. Beliau pakai baju putih, dan rambut beliau sangat kontras dengan baju beliau. Rambut orang ini sangat kontras dengan warna baju orang ini. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam mengkilau, dari bajunya putih bersih, hijau. Rambutnya syadidu sawadi sya'r, rambutnya hitam mengkilau. La yura alaihi atharu safar, tidak ada satupun tanda orang ini datang dari sebuah perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan di waktu yang sama nggak ada yang tahu siapa orang ini. uang buat bibi. Maksudnya apa? Kondisi kota Madinah pada zaman Nabi berbeda dengan kondisi kota Jakarta pada hari ini, atau Bandung, atau Medan, atau kota-kota besar yang lain. Siapa di antara kita kenal seluruh orang Jakarta, seluruh penduduk Jakarta? Jangankan orangnya, anak Jakarta aja yang lahir dan tumbuh kembang besar di Jakarta, jalannya aja nggak hafal. Ini mana itu? Kamu pendatang? Enggak, saya dari Jakarta, tapi saya datang di jalan ini. Jadi jangankan orangnya yang tinggal di jalan-jalan tersebut, jalannya aja kita nggak tahu semuanya. Itu jalan. Mbah Google sama Mas Wes itu yang baru berada di Jakarta lebih ngerti tentang Jakarta daripada kita. Itu anak Bandung gitu, siapa yang tahu seluruh warga kota Bandung? Nggak ada. Tapi dulu kan populasinya nggak seperti sekarang, jauh lebih sederhana. Mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya Umar bisa mengatakan demikian, nggak ada yang kenal sama orang ini. Beda kalau kajian kita punya kajian gitu, walaupun yang datang misalnya ada sebuah kajian datang 1000 orang, bisa jadi ketika ada 1, 2, 3 orang datang, se-1000-1000-nya nggak kenal sama dia orang, padahal dia orang di wilayah Jakarta tersebut. Misalnya ada kajian di Jakarta Utara, ada orang datang, ketika dia datang sudah ada 1000 orang di masjid, itu bisa jadi 1000-1000-nya nggak kenal nih orang, padahal anak Priok nih orang, tapi 1000-1000-nya nggak tahu. Atau ada kajian di Jakarta Barat, ketika dia datang udah ada 2000 orang di situ, ketika datang 2000 orang nggak kenal dia, 2000 orang nggak ada yang kenal dia.
Padahal ini orang anak Seripi atau anak Kebon Jeruk, anak Jakarta Barat, tapi nggak ada yang tahu. Sangat mungkin, tapi zaman dulu tidak. Zaman dulu kalau anak Madinah, orang tahu, oh ini anak Madinah. Masalahnya nggak ada bekas perjalanan. Tapi di satu sisi, dari penampilannya Nggak ada bekas perjalanan. tidak ada yang mencerminkan dia baru datang dari perjalanan jauh. Tapi nggak ada yang kenal. Jadi kan orang situ. penampilannya Tapi nggak ada yang kenal. menunjukkan ini orang lokal, anak Madinah. Kenapa bersih, putih, klimis. Tapi hijau. segitu nggak ada yang kenal. Jadi dia kayak baru di perjalanan, tapi bersih. Tapi kayak dia orang lokal gitu kan. Jadi aneh orang ini gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, itu kalau dari penampilan. Tapi kalau dari identitas, nggak ada yang kenal sama dia. Siapa ini orang? Siapa orang ini? Siapa orang ini? Mau Apa? Tidak ada yang mengenali dia. Kenapa jamaah sekalian? Karena safar dulu sama safar sekarang tuh beda. Orang kalau zaman dulu melakukan safar itu pasti kelihatan, pasti ada bekasnya. Kenapa? Ya mulai dari medan perjalanannya, padang pasir, panas luar biasa. Terus sarana transportasinya paling keren kuda, onta, itu udah paling mewah. Naik kuda, naik onta. Gak ada naik onta. Mohon maaf, saya tiketnya ini boarding pas saya bisnis kelas. Gimana ya? Ya onta, mau bisnis lah ya onta. Beda dengan hari ini. Hari ini bisa jadi orang yang datang ketemu kita nih, dia dari Dubai, langsung dari Dubai datang ke sini, atau dari Jeddah atau dari Madinah datang ke sini, itu bisa jadi lebih wangi daripada teman kita yang datang dari Tanah Abang. Satu, kita janjian sama 3 orang, satu datang dari Dubai. Saya landing jam 11, berarti insya Allah kita ketemuan jam Ba'da Zuhur ya. Oh insya Allah. Terus teman lagi, bisa nggak ketemu Ba'da Zuhur? Insya Allah bisa. Aku di toko di Tanah Abang sampai jam 11:30, nanti langsung merapat ya, insya Allah ketemu ya. Itu pas ketemu di lokasi, itu bisa jadi wangian yang dari Dubai daripada yang dari Tanah Abang. Bukan berarti ada masalah Tanah Abang, nggak ada maksud apa-apa. Bisa, atau masalah Tanah Abang yang Kampung Melayu lah, atau Pondok Kopi, atau di mana-mana. Kenapa? Karena yang dari Dubai atau dari Madinah, dari Jeddah naik pesawat, ini naik metro mini atau naik ojek, udah pesawat bisnis kelas, mungkin ada yang first class. Sebelum landing 1 jam dikasih 1,5 jam dikasih pramugarinya, dia mandi dulu, bisa mandi di pesawat, pakai parfum segala macam. Begitu landing udah dijemput, duduk manis di mobil, rapat ketemu kita, udah wangi, jelas, gak ada yang aneh. Tapi zaman dulu kan beda. Jadi orang gede-gede mobilnya. yang melakukan safar itu kelihatan, oh ini baru safar. Tapi sosok ini gak ada bekas safar sama sekali, gak ada bekas safar. Bajunya putih bersih, gak ada debu. Rambutnya hitam, dan dalam riwayat wajahnya berseri. Id aqbala rajulun ahsanin nasi wajhan wa atyaban nasi riha. Datang seseorang, wajahnya sebaik-baik wajah seseorang, bersih wajahnya, nggak ada debu, nggak ada segala macam, bersih, nggak kumel, nggak dekil, nggak kucel, bersih.
aromanya, wanginya, wangi-wanginya seseorang pada saat wangi, nggak ada bau keringat, nggak ada. Ka'anna thiyabahu lam yamassuhu danas. Sepertinya bajunya itu tidak tersentuh kotoran, apalagi hal yang najis. Jadi orang ini unik gitu. Orang ini dari langit. unik. Malaikat Tidak terlihat sama sekali bekas atau tanda bahwa dia sedang melakukan, baru saja datang dari jauh, tapi di waktu sama nggak ada yang kenal sama sekali. Lagi ngomongin Nggak hadis. ada yang kenal. Hadis umul hadis. Lalu begitu Jibril. duduk Nanti dikasih tahu. di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Duduknya Wasallam, lutut ketemu lutut ya. fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia langsung duduk. Orang ini langsung duduk, cari posisi di depan, dan nggak tanggung-tanggung di hadapan Nabi SAW. Bayangkan orang baru datang, tiba-tiba langsung duduk di hadapan Nabi SAW. Masih ngira orang biasa ya? Manusia, bukan. Kita datang ke kajian, walaupun di depan masih kosong, dan ada jalan yang nggak mengganggu orang, ada jalur yang nggak mengganggu, nggak zalimin orang, tapi ini kajian yang asing bagi kita, bukan kajian rutin bagi kita. Kita nggak ada yang kenal sama siapapun. Datang, mereka udah pada ngumpul. Kira-kira kita cari duduk di mana? Di belakang. Kalau perlu belakang tiang, udah paling aman. Udah. Ini sosok ini enggak, duduk di depan Nabi SAW. Bukan depan lagi. Bukan hanya di barisan depan, bukan hanya di sektor depan, di hadapan Nabi SAW. Lutut ketemu lutut. Di hadapan persis. Lututnya dia nempel lututnya Nabi. Bahkan sosok ini sentuhkan lututnya ke lutut Nabi SAW. Ya, orang ada depan lutut sama lutut, duduk sama duduk di antara dua sujud itu kan duduk kan. Nasihat misalnya. So, lutut orang ini disentuhkan kan ke lutut Nabi SAW. Jadi dua lutut, kamu dua lutut. Wawadu kafe ala fakhidhi. Dan kedua telapak tangannya disentuhkan ke paha bawah, paha Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, paha bawah yang dekat lutut. Aneh sekali, pede luar biasa, duduk paling depan. Kita berani nggak kayak gitu? Ada syekh gitu datang, orang udah penuh, main masuk aja, tapi nggak kezalimin, cari jalur, duduk paling depan syekh persis. Lalu lutut kita tempelin ke syekh, tangan kita taruh pahasnya. Waduh, itu orang tersebut. Lalu orang ini mulai bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi katakan, faqala Rasulullah SAW, berkata Nabi SAW, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau bersaksi Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan haji jika engkau mampu. Google bisa tahu ya kita tuh di bawah. Oke. Kita karena kita pelan. Berhenti sejenak dari sini. Hadirin Allah muliakan. Itu kan kamu bilang ada crash. Itu terlepas, dan macet. Berarti kan macet kan yang di bawah. Habis kan nggak macet berarti. Siapa sebenarnya orang ini? Ini tandanya di bawah ya. Dan terlepas kemisteriusan, bukan tandanya di bawah, di atas ini, pasti nggak macet. Dan keanehannya yang tidak biasa. Kenapa nggak lewat atas dari tadi? Karena kita nggak lewat atas. Tapi sosok ini kita dari awal udah lewat. Jelas. Tadi malam itu pas kalau kita mau pulang ke Bandung kita naik ke atas, tapi karena kita mau ke Amarosa kita lurus dulu berbelok. Mengajarkan kita bagaimana kita beradab di majelis ilmu. Beradab di majelis ilmu. Oleh karena itu para ulama ketika menjelaskan ya,
penggalan awal menjelaskan tentang adab ke dan di majelis ilmu yang dicontohkan dengan indah oleh sosok ini, terlepas siapa beliau dan terlepas sosok ini begitu misterius, tapi yang tidak diragukan dan clear dan dijelaskan para ulama, sosok ini menampilkan adab yang indah di majelis ilmu. Di antaranya yang pertama, berpenampilan sebaik mungkin di majelis. Siap. Jadi berpenampilan sebaik mungkin. Tuh. Waduh, seperti iya kepencet klik gitu. Jadi nge-next tuh, lihat kepencet tuh. Ketika kita mau ke majelis ilmu atau ketika kita duduk di majelis ilmu, baik offline maupun sekarang online, karena robnya sama dan ilatnya sama. Ilatnya mengagungkan ilmu. Apa alasan hukumnya? Kenapa kita samakan? Karena alasan hukumnya mengagungkan ilmu. Lihat sosok ini, beliau pakai baju putih bersih, rambutnya tersisir rapi hitam mengkilau, lalu wajahnya sebagaimana hadis riwayat Nasai, wajahnya bersih, lalu wangi banget ya orang, sewangi manusia pada saat itu. Dan bajunya kayak tidak ada noda, gak ada noda. Itu jemaah. Ini adab. Adab. Kalau kita mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka kita harus perhatikan hal-hal seperti ini. Kata para ulama, bil adabi tafhamul ilma. Ini kaidah. Hanya dengan adab Anda bisa memahami hakikat dari ilmu. Bil adabi tafhamul ilmu. Hanya dengan adab engkau bisa memahami hakikat dari ilmu. Dan salah satu adab yang harus kita perhatikan, adab berpenampilan. Ada perempuan, kalau mau ngaji, pilih baju yang bagus. Pilih baju yang bagus. Lalu kalau rambut disisir tuh rambut, disisir. Kita ketemu manusia bisa pakai minyak rambut, tapi ketika beribadah kepada Allah, duduk di majelis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, berantakan tuh rambut. Pantaskah sebagai seorang hamba seperti itu? Emangnya nggak boleh? Kita nggak bicara boleh nggak boleh, tapi pantaskah seorang hamba seperti itu? Bagi laki-laki pakai parfum, atau perempuan, kecuali kalau harus keluar rumah, majelisnya di majelis umum, cuman gas rem dan ada laki-laki yang pakai mahram, wanita tetap pakai bersih, tapi kan berat tidak pakai parfum sebagaimana larangan dari Nabi SAW. Tapi kalau laki-laki pakai, apalagi kalau kajiannya online, udah online bebas pakai parfum di rumah, mau laki-laki mau perempuan, padahal pasti mas langsung, kecuali mahram misalnya. Masalahnya bawa mbe gitu. Wangi gitu loh, sebagaimana sosok ini wangi. Berwudu dulu sebagai Imam Malik. Imam Malik kan berwudu. Ini sosok ini wajahnya bersih, cuci muka gitu, mandi. Imam Malik kan mandi. Sebagaimana sudah kita jelaskan, Imam Malik kalau kedatangan tamu ditanya dulu, mau bahas apa nih? Mau bahas masalah atau mau bahas hadis Nabi SAW? Kalau bahas masalah,
kita bicara. Kan datang dulu asistennya, mau bahas apa nih, mau bahas masalah atau mau bahas hadis. Kalau mereka bilang tujuan kami datang bahas masalah, maka Imam Malik langsung keluar dan bicara. Tapi kalau mereka bilang kita mau bahas hadis, Imam Malik akan mandi dulu, pakai baju yang bagus, pakai parfum, keluar, mari kita bicara hadis Nabi SAW. Itu para ulama. Itu para ulama. Para ulama demikian. Hadirin Allah muliakan. Dan itu bukan hanya Imam Malik aja, bukan hanya tentang Imam Malik. Yahya bin Ma'in pun, Yahya bin Ma'in, sebagaimana yang dibawakan Imam Zahabi, itu yatajammal fi libasihi. Yahya bin Ma'in rahimahullah, ulama besar klasik, itu berusaha tampil bagus di baju dan penampilannya, berusaha tampil bagus, berusaha tampil rapi, benar-benar serius mempersiapkan baju untuk kajian, untuk ibadah itu serius. Yahya bin Ma'in yatajammal. Tapi ini nggak harus mewah ya, dan nggak berlebih-lebihan. Makanya kata para ulama, wa ala kullin falladhi yanbaghi lil muallim an yalbasa al mutawassit min libasi ahli zamani ma inaya bin nadhafatil amma. Hendaknya seorang guru atau penuntut ilmu itu memakai baju yang levelnya mutawassit, dari yang biasa dipakai oleh masyarakatnya, sambil benar-benar kasih perhatian yang besar terhadap kebersihan, kerapian. Itu kaedahnya kalau mau ke kajian. Jadi tidak pakai baju level bawah, kecuali kalau nggak mampu ya. Dan tidak pakai baju level bawah, apalagi kotor, dekil, kucel, kumel, itu jelas enggak. Tapi juga nggak mewah, jadi nggak harus mewah, tapi standar, tapi bagus gitu. Walaupun ini relatif dan kembali ke kultur, makanya kan libas ahli zaman. Kepencet lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli zamani sebagian ulama mengatakan itu standar sederhana umumnya gitu. Kalau kita bingung, jadi aku pakai baju apa, ya udah. Tapi kita tuh sebagai ulama bahkan pakai baju cukup mahal untuk itu. Pakai baju cukup mahal. Di antara yang pakai baju cukup mahal, khususnya ketika beribadah untuk kajian untuk ilmu, adalah Abdullah bin Abbas. Itu kalau dikurskan sekarang, dia bisa pakai baju puluhan juta tapi bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah, hanya untuk Allah, untuk ilmu Allah. Sebagaimana dibawakan Imam Zahabi dalam Siyar, beliau punya baju itu harganya 1000 dirham. 1000 dirham berapa? Kalau 1 dirham 80 ribuan, maka hampir 80 juta baju. Tapi kalau orang sekarang dipamerkan di hadapan makhluk, mereka enggak. Mereka punya kaidah, fallahu ahaqqu an yutazayyana lah. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan maksimal kita. Dia belum bahas hadisnya loh. Baru bahas adab ketika menimba ilmu. Adab ketika ada pihak. Adab ketika ya untuk Allah tuh penampilan kamu harus lebih baik dibanding itu. Mari kita lihat ucapan Abdul Malik Al-Maimuni. Kata beliau, ma'alam makanya kamu tahu nggak, waktu maghriban tadi malam diadit, Mas itu masuk mobil pakai sarung, pakai kemeja, pakai kuku, pakai
Peci. Beres dari masjid terus balik lagi. Jadi seakan-akan kalau kamu lihatnya mungkin Mas berangkat gini, pulangnya gini lagi enggak. Terus Adit kok pulang lagi mau ngambil sarung buat Mas? Buat ini si Mas siapa Irfan, dia pakai celana pendek soalnya. Oh jadi pas kalian ketemu Mas Irfan? Pas banget pas aku lah ke Madrid lagi mau jalan, si Mas Irfan datang terus, tolong ngambil ini gitu. Makanya kan si Adit udah jalan balik lagi kan. Kalau temannya Mas Irfan itu siapa? Temannya Mas Irfan? Saudara sepupu. Tapi Mas kenal juga? Udah kenal juga, kemarin ketemu juga. Jaga penampilan. Belum perinci kumisnya itu dijaga. Kayak orangnya kayak lebih santun gitu ya, Iya. lebih sopan gitu. Lebih kalem, lebih tenang kayaknya. Mungkin lebih berumur kan, pengalamannya lebih banyak. Tapi beda sih maksudnya orang yang udah berumur juga nggak semuanya Nggak semua ya, menenangkan. ya. Tapi kayak menenangkan auranya. Ada lagunya kan. Gitu. Kenapa ya ke Jakarta macet ya? Apa karena hari Senin? Kemarin nggak macet ini kan kita. Ada sih. Macet Minggu. Insyaallah. Sering lagi jadi supir truk kayak gitu. Jadi supir. Sebenarnya tadi Mas udah pengen bete gitu kan, udah pengen bete, aduh macet nih. Tapi Mas pikir, udahlah fokusnya dengerin ceramah aja. Mau macet nggak macet, Mas tetap dapat ilmu gitu. Jadi kalaupun memang lancar alhamdulillah, misalnya macet pun ya Mas sambil dengerin ilmu, jadi jalan pelan-pelan pun nggak kerasa, atau tuh udah sampai sini nih. Jadi kita si jembatan layang udah nggak ada loh, sampai jembatan 48 jembatan layang. Gitu. Hasanul Hayat wa atrori, dan Abu Hanifah itu wangi. Jadi semua orang tahu Abu Hanifah itu wangi udah. Atrori, kathiro ta'atur, sering pakai parfum. Pakai parfum bukan sehari. Berarti sebenarnya parfum di kayak kolektor parfum yang Mas beli kemarin itu, biangnya doang kan sebenarnya hitungannya murah kan dibanding kalau kita beli di mana, di Transmart atau di Metro, ya nggak sih? Kalau yang di mall itu, dia udah punya brand sendiri. Dia wanginya tuh beda gitu loh. Ya sebenarnya kamu tinggal cari aja yang namanya sama sih, kayak parfum refill gitu tuh bisa bikin yang wangi yang mirip. Dan maksudnya gitu, inget kan Mas yang ngisi parfum biangnya doang, lama banget gak hilang-hilang gitu loh. Padahal dengan harga ya murah gitu hitungannya kan, cuman 100.000 tuh berapa, tapi wanginya tuh gak hilang-hilang, mantap. Tinggal kalau misalnya banyak waktu ke kolektor parfum, nyobain satu-satu, cium gitu. Mas dari dulu udah pakai itu, jadi biar kamu hafal kalau Mas pulang tuh ya udah ada wangi itu gitu. Ya. Masa iseng dulu atau gimana? Enggak juga sih. Kok bisa menemukan parfum itu aja udah bilang? Ya memang Mas milih waktu itu datang ke kolektor parfum, terus nyobain. Mas, aku minta wangi yang netral gitu, nggak cocok banget, tapi juga santai gitu. Karena habis itu ibu minta, yang ibu pakai di rumah kalau ibu minta tuh dulu sama. Gitu. Maksudnya ketika Mas pakai parfum yang biang itu, Mas sekali semprot udah bisa buat seminggu kayaknya itu. Gak hilang dong, gila. Dibanding kalau pakai Axe, pakai apa bentar udah hilang lagi baunya. Tuh, lanjut. Nanti pakai. Itu Abu Hanifah. Lihat para ulama dalam memuliakan ilmu. Jadi selalu berpenampilan bagus Abu Hanifah. Dan sekali bagus nggak harus mewah. Walaupun sebagian ulama punya baju yang mahal, tapi hanya dipersembahkan untuk Allah. Wangi. Karena Nabi SAW wangi kan. Dan sosok ini juga wangi dalam riwayat. Wangi. Ibnu Battah juga demikian.
Kata Abdul Wahid Al-Akbari, salah satu sosok yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu, multi talent, Abdul Malik Al-Akbari, dan salah satu ulama bahasa Arab. Lam ara fi syuyukhil hadits wala fi ghairihim ahsan hay'an min Ibnu Battah. Saya nggak pernah melihat ada ulama hadits atau ulama yang lain yang lebih bagus penampilannya dibanding Ibnu Battah. Al-Imam Ibnu Battah. Tak marbuta. Ibnu Battah. Itu para ulama jaga penampilan di majelis. Jadi jangan mentang-mentang online daster lagi, kaos oblong lagi. Ada kalau ketemu pejabat pakai kaos oblong, ada ke acara pernikahan pakai kaos oblong, atau pernikahan anda pakai kaos oblong, mana lebih mulia, ilmu Allah atau pernikahan kita? Ilmu Allah atau acara di sebuah balai-balai ternama? Ilmu Allah lebih mulia. Mana penampilan kita? Jangan para ulama, jangan mereka tampil rapi. Jadi nggak keliru misalnya orang yang belajar agama tuh kesannya kucel, dekil, umar, tapi nggak harus mahal. Imam Ahmad kan gak kaya. Imam Ahmad salah satu ulama yang miskin, rahimahullah, atau tidak kaya, sederhana mungkin lebih tepatnya. Tapi penampilannya kata nggak pernah ada. Saya nggak pernah tahu ada orang yang lebih bersih badannya dibanding Imam Ahmad. Yang lebih jaga penampilan dibanding Imam Ahmad. Imam Ahmad sederhana. Beda dengan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kaya, dan penampilan mereka punya standar yang sama sesuai dengan kemampuan masing-masing, tapi standar sama. Kita penuntut ilmu atau ahli ilmu atau ini harus punya penampilan yang terjaga, karena untuk memuliakan ilmu, dan harus menjaga marwah ilmu. Makanya salah satu nasihat Al-Imam Abu Hanifah, kata beliau, "Azlimu amaimakum wa wassi'u akmamakum." Besarkan agungkan sorban kalian dan besarkan lengan baju kalian. Apa maksudnya? Kata Al-Imam Az-Zarnuji, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, maksud Imam Abu Hanifah adalah jaga penampilan kalian agar ilmu tidak diremehkan oleh ahli dunia. Oh iya, betul. Pakai penampilan, kalau penampilan yang bagus, agar ilmu tidak diremehkan oleh ahli dunia. Karena kalau orang yang belajar penampilannya dekil, kucel, segala macam, ahli dunia itu gara-gara kebanyakan belajar Quran tuh, nggak jaga penampilan. Itu sering disindir gitu. Nggak semua tentu saja, tapi ada. Nah makanya para ulama bilang, jaga penampilan. Pertama buat Allah, lalu untuk menjaga wibawa dan marwah ilmu. Jaga dan menjaga marwah ilmu. Dan itulah para ulama, sebagaimana kita katakan, mereka menjaga bersih, wangi, berwudu, cuci muka, mandi. Itu para ulama kita. Cari baju yang bagus sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebih-lebihan. Dan masuknya nggak ngantri-ngantri taing gitu lagi. Itu konsep para ulama kita. Kayak kemarin. Dan semua itu dalam rangka memuliakan ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat mulia, maka harus dikejar, dipelajari dengan penampilan yang istimewa juga. Rest area 57 aman dan Kayaknya ini diatur para 57 ulama dari dulu. rest area Jadi sekarang ikut kajian, walaupun online, justru online lah salah satu hikmahnya itu uji keikhlasan. Karena kalau kita penampilan oke, bagus, datang ke majelis ilmu yang off air, mau beli yang lain tak?
apa atau offline, es krim atau apa McD atau yang di sana Starbucks apa. kita akan ketemu banyak orang. Itu bisa jadi niat seseorang berubah, yang awalnya untuk Allah semata jadi pengen dilihat oleh si A, pengen lihat di si B. Apalagi misalnya jomblo Mas beli kopi kenangan dong. atau ingin cari jodoh, nggak harus jomblo ya, ini nggak bentar dulu ya. khusus untuk jomblo tentu Screen, saja, no. tapi ingin cari perhatian Bentar dulu. pihak lain. Ya. Tapi ketika kita kajian Nasi ayam buat apa online kalau bangun? hanya di kamar, lalu kita tampil yang bagus gitu ya, hanya untuk mengkaji firman-firman Allah atau hadis Nabi SAW, hanya untuk belajar hadis Jibril penampilannya oke misalnya, Pernah tidur di sini pakai Captiva. atau Tidur di sini. hanya untuk hanya untuk bersama dengan firman Allah dalam surat Ghafir kemarin ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kita berpamiran rapi banget. Mau ngapain sih? Mau ketemu surat Ghafir ayat 19. Kan enak dengernya tuh. Masya Allah. Penampilannya mau kondangan? Enggak. Terus mau ngapain? Mau ketemu surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Waduh, Masya Allah. Kan enak didengarnya. Rapi banget. Mau ketemu surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada kajiannya nanti. Itu orang nggak akan bisa kecuali benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini majelis luar biasa. Al-Imam Sahal bin Abdillah, apa kata beliau tentang majelis ilmu? Kata Al-Imam Sahal bin Abdillah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Barang siapa yang ingin melihat seperti apa sih majelis-majelis para nabi-nabi dulu di masa lalu, gimana sih majelis-majelis para nabi di masa lalu, falyanzur ila majalisil ulama, maka lihatlah majelis-majelis para ulama. Kira-kira seperti itu. Allahu Akbar. Man arada an yanzur ila majalisil anbiya, barang siapa yang ingin melihat, yang kepo nih, penasaran seperti apa sih majelis-majelis para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Nuh, dan para nabi yang lain. Lihat majelis-majelisnya para ulama. Ini juga dia kayaknya mau kesini. Itu membuat kita ada gambaran gimana majelis para nabi dulu. Maka sebagaimana orang akan tampil rapi, ketemu bosnya, ketemu atasannya, ketika ada family gathering dan CEO datang semua, itu semua di kondisi pokoknya wardrobe-nya begini ya, dress code-nya seperti ini ya. Lalu bagaimana ke majelis para anbiya, majelis para ulama? Ini yang harus kita renungkan. Sosok ini memperlihatkan bagaimana memuliakan ilmu. Sosok di dalam hadis ini itu menjelaskan, mencontohkan bagaimana memuliakan majelis ilmu. Bajunya putih bersih, nggak ada noda sama sekali, nggak ada debu, rambutnya tersisir rapi, hitam mengkilau, lalu dalam riwayat wangi. Itu pelajaran besar bagi kita. Oleh karena itu kita yang cuek dengan penampilan, begitu ngaji nggak boleh cuek lagi. Dan ini taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, dapat pahala. Dapat pahala. Ini bukan ngasal, dapat pahala. Ini hadisnya. Ini keterangan para ulamanya. Dapat pahala. Jadi kurang apa lagi? Di luar sana, untuk urusan dunia, orang tuh habis-habisan berpenampilan rapi, padahal nggak dapat pahala apapun. Keluar duit sia-sia, bahkan melampaui batas. Dan mereka happy buat itu, mereka senang. Ini kita taqarruban, dapat pahala. Kita beli parfum, kalau kita pakai dapat pahala tuh. Karena Nabi suka, yang paling Nabi sukai dari dunia apa? Wanita dan parfum, kan kata Nabi SAW. Dan dicontohkan dalam hadis ini. Berarti beli dapat pahala tuh. Beli baju yang baik, yang bagus. Buat apa? Buat kajian. Masya Allah. Buat menjaga marwah ilmu. Agar kita
yang sudah ngaji punya izzah gitu loh. Sebagaimana nasihat dari Al-Imam Abu Hanifah kepada murid-muridnya tadi, punya izzah, punya kemuliaan gitu. Bukan kitanya tapi ilmunya. Karena kita kan ketika kita udah ngaji, itu kan kita seperti brand ambasadornya ilmu di tengah-tengah keluarga kita, lingkungan kita dan seterusnya. Jadi kalau penampilan kita lusuh, kucel, ya orang gak enak juga lah, gitu ya. Makanya jangan suka ngaji terus. Tapi kalau ini orang berubah penampilannya jadi rapi, lalu bersih, wangi, nanti juga kalau ngomong enak, oh, ini ngaji di mana sih? Kok dia bisa berubah begini? Gue nasihatin dia untuk perhatian sama penampilan sampai berbusa nggak berubah-berubah. Jadi dia bisa berubah sekarang. Oh ini ilmu nih, oh penasaran. Makanya sosok ini kan nggak ngomong, nggak bicara, tapi dengan pakaian putih bersih, lalu rambut hitam tersisir rapi dan berkilau, lalu pakaiannya luar biasa, lalu wangi, lalu wajahnya berseri, akhirnya secara otomatis menjadi teladan. Dan para ulama mengkaji hadis ini dari angle tersebut, pelajaran. Dan begitu kita nggak perlu bicara keluar-keluar, ganti penampilan, rubah dan muliakan ilmu, maka akan ada banyak keberkahan insyaallah pada diri kita. Kita berhenti sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Sekali lagi, hadis ini adalah hadis yang mendapatkan gelar Ummus Sunnah, ibunya Sunnah Nabi SAW. Sangat presisius, sangat kaya akan hikmah. Dan ketika sisi ini dibahas di dalam hadis yang paling luar biasa ini dalam ilmu sunnah, itu menunjukkan bahwa pentingnya menjaga adab dan penampilan di majelis ilmu secara khusus, dan dalam rangka menjaga marwah dan kemuliaan ilmu di tempat lain secara umum. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karawang. Ini bedanya dikit sih sama Bandung atau Jakarta. 11.58. Ya ini ngantri juga 10 menit. Salat sana tuh sekalian. Lagi ya 137. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. Tanya yang apa? Paket PPKM yang 3 ayam 3 nasi 49.000 sudah punya. Paket PPKM masih ada Mbak? Yang 3 ayam 3 nasi 49545. Paket PPKM ada masih? Ditunggu sebentar ya Siap. Kak. Siap. Tapi kalau makan sebenarnya aku dalam sih. Kalau emang mau makan sekalian. Ya, amin dulu sama Ya, kalau gitu nggak perlu ngantri gini loh maksudnya. Kalau udah ngantri gini, ya kalau nggak ya buat Al-Fatih aja lah. Terus 3 banyak-banyak piring satu Ya, aja. ya berarti makanya kan nanya. Ini masih nanya kan, belum pesen gitu loh. Enggak mas tadi. Nah, nggak jadi. Masa satu porsi 36.000 udah di. Ya udah nggak apa-apa deh. Makan sambil jalan juga bisa kan, lebih efektif. Kalau nggak ada beri panas satu. Mana satu berapa? 30. Ini dia masih Mohon maaf sudah menunggu. Tadi promo yang PPKM ya. Ya. 3 nasi. Ayamnya Ayam 3 nasi 3. 49545 harganya. ayamnya pedas atau enggak? Oh. Oh, enggak. Ya enggak ada lagi. Dada paha atas. Bisa milih jenis ayamnya nggak, paha, dada gitu-gitu? Ya campur. Oh, campur aja ya? Nggak bisa request, nggak bisa ya? Iya. Oh ya udah, oke, itu aja. Sama itu minumnya nggak? Itu udah sama minum belum? Belum ayam. Belum. 3 ayam 3 nasi aja. Oh, 3 ayam 3 nasi aja. Ini aja. Sebentar. Minumnya apa? Ada tambahan lagi Bapak? Teh aja buat Al-Fatih. Minumnya yaudah nanti lagi aja. Langsung maju aja Udah, Pak untuk pembayaran. Ya, bentar, masih milih. Enggak akan minum nih. Aku sih nggak. Enggak, ya udah. Ya, udah itu aja, Mbak. Oke, sip. Oke. Langsung maju aja untuk pembayaran. Terima Belum kasih. bisa, Mbak. Masih ngantri depan. Sama kentang gitu. Hah? French fries. Sama french fries ya, Mbak? Mbak, Iya. sama french fries jadi ya. Kentangnya berapa? Satu yang medium aja. Satu yang medium. Yang medium. Ada tambahan lagi. Lagi? Udah itu aja, Mbak. 3 ayam 3 nasi sama kentang aja ya. Yes. Langsung maju aja untuk pembayaran. Terima kasih. Ya. Gimana mau maju, depan nggak maju-maju? Ya. Masih lebih ke belum lapar sih. Kayak makan masih kayak masih barusan Ya udah rasanya. orang bisa digoreng lagi nanti. Iya. Namanya Livi. Livi itu yang belum pernah KFC. Mungkin lagi dia pernah. Kebetulan yang ditanya KFC, makanya dia belum pernah. Coba kalau ditanya ayam. Enggak. Rasanya itu. Dibuka dulu dong. Udah. وادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة
dzikri إن الساعة آتية أكاد fiha لتجزى كل نفس bima. Kamu tadi nggak pesan ini es krim? Hah? Mas, masih bisa nambah pesen nggak mas? Baru inget? Udah nggak bisa? Kan tujuan kesini tadi kan mau ngambil es krim. Es krim sama ayam. Ada pegangannya sendiri. Siap. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة Siap. Oke, terima kasih. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي Biar makin mantap. نسبحك كثيرا Karena ini ditutup, jadi yang ke kamu lebih gede lagi. إنك كنت Minta bina basira. قال قد أوتيت سؤلك يا Musa. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى Enak. ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدوي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك Parkir paralel. Salah. ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى Belum azan ya? Apa sambil siap-siap aja. Kita azan. Hah? Ya. Tapi kopi kenangan pas udah mau jalan aja biar masih enak. Sekarang sholat dulu. Kamu mau diambil apa gimana? Jangan sholat. Terus? Ya, turun aja dulu gitu. Berapa sih Jul? Yang berapa Jul? Karawang. 11 malam harusnya udah loh. Udah ada sih. Wudhu dan sebagainya juga bakal pasti udah aja. Kita kan harus ganti juga apa? Hah? Kita kan harus ganti juga apa?
Ya jaga di dalam aja. Suapin. Anak tuh nggak boleh terlalu empuk, nggak boleh terlalu keras ya. Iya. Mereka bisa bikin pas ya. Yuk.